pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Kepadamu, ya Bapakku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan ketika kami memuji memuliakan Tuhan, kami merenungkan firman-Mu maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Akan coba kami jawab semampu kami seperti itu. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, terutama hal-hal yang menjadi viral ya dan mempengaruhi orang banyak, supaya kita sebagai orang beriman tetap berpedoman kepada firman Tuhan, berpegang kepada kebenaran Tuhan menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Nah, saudara sekalian, malam hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah perenungan. Judulnya adalah Bahasa Alkitab yang tidak mudah dimengerti. Bahasa Alkitab yang tidak mudah dimengerti. Kali ini kami ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Adi Wijaya di Purwodadi. Pak Adi Wijaya menanyakan tentang Mazmur pasal 121, saudara. Ya. Bahasa Alkitab yang tidak mudah dimengerti. Mazmur pasal 121 sebaiknya kita baca dulu ya. Saya baca untuk kita sekalian. Ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga umat pilihan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Sampai di situ pembacaan saya. Yang ditanyakan oleh Pak Adi Wijaya adalah ayat yang ke-6. Bunyinya begini. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, yang ditanyakan adalah mengapa dinyatakan bahwa bulan menyakiti, padahal
sinar bulan kan tidak menyakiti. Ya. Nah, kalau dipertanyakan, ini juga menjadi pertanyaan saya, Saudara. Iya ya, di sini kok dituliskan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Di terjemahan lain, wah, untuk menjawab pertanyaan ini pertanyaan Pak Adi itu selalu yang saya jumpai. Pertanyaannya sedikit dan kelihatan sepele, tapi untuk menjawabnya perlu memikirkan dengan mendalam, bahkan mencari banyak referensi gitu ya. Tapi kalau saya selalu dalam menjawab itu saya juga memperhatikan referensi-referensi yang melengkapi segala inti jawaban, maksudnya semacam itu. Nah, kalau kita pikir dengan logika, karena di sini dipertentangkan antara siang dan malam, memang sinar matahari itu bisa menyakiti, bisa membuat kulit gosong dan seterusnya ya, membuat kulit menjadi hitam. Kalau orang terlalu banyak bekerja di sinar matahari, kulitnya menjadi hitam. Bahkan konon diindikasi juga bisa menyebabkan penyakit kulit gitu ya, atau rawan terhadap penyakit kulit begitu kalau terlalu banyak kena sinar matahari, merusak kulit gitu ya, jadi menyakiti. Tapi kalau sinar bulan itu tidak punya pengaruh apa-apa, karena saya lihat di beberapa terjemahan, saya membandingkan Mazmur pasal 21 ayat 1-8 ini dengan beberapa terjemahan. Di terjemahan yang lain disebutkan sinar bulan tidak akan menyakitimu ya, tetapi yang banyak diterjemahkan tidak pakai kata sinar, bulan tidak akan menyakitimu. Nah, kalau dipikirkan secara logika itu hal-hal yang masuk akal, ini tidak ketemu ya. Sinar bulan atau bulan itu sendiri di waktu malam tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi yang ada ternyata saya jumpai beberapa tafsiran ya. Kalau beberapa tafsiran itu, yang namanya tafsiran itu hasil penafsiran pikiran manusia. Jadi dalam mengartikan firman Tuhan itu ada banyak yang perlu ditafsirkan, lalu nanti akan menimbulkan tanggapan ya. Setelah ditafsirkan, tentu saja bagaimana diserahkan kepada kita masing-masing untuk menanggapi firman Tuhan itu menurut tafsiran masing-masing, seperti itu Saudara. Nah, saya membaca ada tafsiran yang menyatakan bahwa di zaman itu, zaman Alkitab ini ditulis, khususnya di dunia timur ya, Alkitab kan ditulis di Timur Tengah ya, itu ada gugon Tuhon, orang Jawa Tengah menyebutnya gugon Tuhon, takhayul begitulah. Ada takhayul yang menyatakan bahwa bulan itu bisa menyebabkan sakit begitu, terutama yang berhubungan dengan kejiwaan. Tapi tafsiran ini juga kalau dipikirkan secara logika tidak bisa dipertanggungjawabkan Saudara. Namanya saja tafsiran ya. Sehingga pemazmur menuliskan bahkan bulan di waktu malam juga tidak bisa menyakiti. Nah, ketika saya mendapatkan pertanyaan ini, saya berpikir-pikir untuk menjawab. Kemudian saya mencari-cari, memangnya bulan itu bisa menyakiti, gimana caranya menyakiti? Kalau bagi saya sendiri, kemungkinan bulan itu bisa menyakiti, sinar bulan itu bisa menyakiti, itu adalah menimbulkan mungkin di hati yang tidak nyaman. Jadi rasa sakit atau tidak nyaman tapi di hati. Itu kalau tafsiran saya Saudara ya. Kenapa dituliskan bulan tidak akan menyakitimu? Bulan itu menyakitinya bagaimana? Itu. Nah, padahal kalau di daerah kita ini, di Indonesia, di tengah bangsa kita ini, sinar bulan itu sering dikaitkan dengan keindahan,
dengan malam yang diterangi oleh sinar bulan purnama, itu malam yang terang. Tidak terang benderang sekali, tapi terang. Dan yang digambarkan dalam bahasa-bahasa sastra di tengah bangsa dan negara kita ini adalah sinar bulan yang indah. Maka dinyatakan sejak zaman dulu, anak-anak kecil bermain di luar rumah pada malam hari, sore hari, ketika sinar bulan purnama, diterangi sinar bulan purnama, seperti itu. Nah, ketika itu maka saya mendapati bahwa di tengah situasi yang semacam itu, orang bisa merasa sakit kalau mengingat, terutama sakit di hatinya, kalau mengingat kenangan masa lalu yang buruk begitu. Contohnya, misalnya ada seseorang yang ditolak kekasihnya, pas waktu itu menolaknya adalah pada saat mereka berada di bawah sinar bulan purnama. Walaupun ini agak mengada-ada, tapi menurut saya bulan itu bisa menyakiti itu hanya seperti itu kalau menurut saya. Jadi maka ketika orang yang ditolak cintanya itu memandang bulan pas pada waktu bulan purnama, hatinya tidak nyaman, hatinya sakit, semacam itu, ya. Tapi ini tafsiran-tafsiran. Hanya yang agak masuk akal adalah tafsiran yang menyatakan, dan ini kalau bagi saya inilah jawaban yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Pak Adi Wijaya, penanya. Jadi jawaban yang saya sampaikan juga sesuai dengan ini yang akan saya sampaikan ini, bahwa untuk memahami firman Tuhan itu tidak bisa hanya satu ayat. Untuk memahami firman Tuhan itu bahkan harus dipikirkan konteks dekat dan konteks jauh. Konteks dekat itu ya ini berbicara mengenai matahari dan bulan yang kemungkinan bisa menyakiti gitu. Tapi konteks jauhnya kita juga harus memikirkan bahwa matahari dan bulan itu diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama, hari-hari penciptaan lah itu ya. Nah, kemudian kita harus memikirkan juga apa fungsi matahari, fungsi bulan dan seterusnya, itu konteks jauhnya. Jadi harus dipikirkan dari berbagai sisi seperti itu. Nah, dalam hal ini Mazmur 121 ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Di sini ingin menyatakan tentang perlindungan Tuhan. Dan di salah satu ayat, yaitu pada ayat yang ke-6 yang ditanyakan oleh Pak Adi Wijaya, maka di situ dinyatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Nah, yang bisa menyakiti itu kalau pada waktu siang kemungkinan sinar matahari, kemungkinan itu ya. Tapi kalau pada waktu malam, itu sebetulnya yang sering dinilai bisa menyakiti adalah angin malam dan juga dinginnya cuaca. Bisa juga kegelapan, itu diperhitungkan. Itu bisa membuat tidak nyaman atau menimbulkan rasa sakit. Orang yang berada di luar rumah pada waktu malam, udara lembab begitu, gampang kena influenza atau batuk, nah gitu. Jadi yang bisa menyakiti ini bukan sinar bulan, tetapi bulan dituliskan di kitab Mazmur ini adalah mewakili kehadiran malam begitu. Ya, ini masih tafsiran. Jadi munculnya bulan itu menunjukkan malam, sedangkan bahaya yang ingin ditonjolkan oleh pemazmur adalah bahayanya malam, bukan bahayanya sinar bulan, semacam itu.
Nah, jadi dalam perikop ini menyatakan bahwa Tuhan melindungi umatnya, umat yang berkenan kepadanya itu dalam segala waktu, baik siang maupun malam, baik pada waktu matahari ada maupun pada waktu bulan ada, yang menandakan siang dan malam. Nah, jadi Mazmur pasal 21 ini intinya membicarakan mengenai perlindungan Tuhan yang menyeluruh dan dalam segala waktu. Nah, itu yang lebih penting untuk kita pahami. Adapun ayat per ayat, kadang-kadang memang ada hal yang tidak bisa kita terima secara logika, saudara. Ya, tidak bisa kita logika secara akal pikiran manusia pada masa kini. Firman Tuhan itu banyak yang seperti itu. Sebagai contoh, ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, ini contoh saja, masih ada banyak yang lain. Sebetulnya kalau kebanyakan manusia di dunia ini lebih suka menerima daripada memberi, karena memberi itu berkurang. Tapi kalau menerima itu miliknya jadi bertambah banyak, kan seperti itu. Makanya bahkan sampai ada orang-orang yang kikir seperti itu dalam soal memberi ini. Wah, ini dalam soal memberi ini tidak mudah ini. Tapi firman Tuhan berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benarkah demikian? Nah, kalau sudah dipikirkan dengan bahasa Alkitab, dengan bahasa orang beriman, maka ya jelas beralasan. Karena kalau orang yang mampu memberi itu pasti orang kaya. Seperti itu. Tapi kalau dipikirkan dengan akal pikiran duniawi, ada banyak yang tidak bisa diterima. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Seperti itu. Nah, itu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti. Tapi dalam hal ini, di Mazmur 121 ini, intinya adalah membicarakan tentang perlindungan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus menerimanya dengan bahasa Alkitab, bahwa ayat 6 itu menunjukkan perlindungan Tuhan baik siang maupun malam. Saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan Pak Adi Wijaya. Karena itu dalam perikop, dalam bagian yang kita cermati hari ini, saya hanya dapat mengimpartasikan nilai. Bunyinya begini: terlepas dari kaidah sastra dan bahasa Alkitab, bagian dari kitab Mazmur ini menunjukkan perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada umat yang berkenan kepadanya. Ya, itu yang dapat saya impartasikan. Sekali lagi, terlepas dari kaidah sastra dan bahasa Alkitab, bagian dari kitab Mazmur ini menunjukkan perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada umat yang berkenan kepadanya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan kami tidak henti-hentinya memberitahukan kepada kita semua bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi ya, waktu Indonesia Barat. Bagi saudara yang ingin mengikuti pas pada waktu live streaming, harus bersama dengan kami pada jam-jam tersebut. Tapi kalau hanya ingin ikut menyimak renungan-renungannya, tidak ada kata terlambat, karena semua renungan yang kami sampaikan itu didokumentasi di channel kami
sehingga dapat dibuka setiap waktu. Saudara-saudara belajar membukanya akan bisa mengikuti dengan urut ya, sesuai dengan urutan yang telah ada sehingga tidak ketinggalan seperti itu. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.